Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggul Bagasworo. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloluoleau. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Definisi dari tenaga endogen dan eksogen ialah tenaga yang membentuk dan mengubah permukaan bumi ini. Dan tenaga endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membentuk. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak. Oke, pertama kita akan membahas tenaga endogennya dulu. Itu tenaga endogen dibagi itu atas 3 jenis. Yang pertama itu tektonisme, kedua vulkanisme, dan yang ketiga gempa bumi. Tektonisme itu merupakan tenaga yang mempengaruhi bentuk permukaan kulit bumi. Kalau vulkanisme itu adalah peristiwa yang sangkut pautnya itu ada dengan gunung berapi, karena pergerakan magma di dalam perut bumi yang bisa keluar melalui gunung berapi tersebut. Dan yang ketiga itu gempa bumi. Gempa bumi itu adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Itu gempa bumi juga diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan sebab terjadinya, yakni gempa tektonik, gempa vulkanis, dan gempa runtuhan. Itu gempa tektonik itu gempa yang terjadi karena adanya gerakan aerogenetik. Gempa tektonik itu bisa terjadi di daerah pegunungan, lipatan muda, yaitu daerah rangkaian pegunungan, Mediterranean, dan siklus Pasifik. Nah, jenis gempa yang kedua itu adalah gempa vulkanis. Itu adalah getaran yang terjadi karena adanya letusan gunung berapi maupun karena aktivitas magma. Contohnya itu seperti letusan gunung Krakatau dan anak Krakatau itu mengakibatkan gempa yang sangat dahsyat serta menyebabkan gelombang tsunami. Nah, terus yang ketiga itu adalah gempa runtuhan atau disebut dengan gempa guguran, adalah jenis gempa yang sering terjadi karena runtuhannya tanah. Gempa ini biasa terjadi di daerah bertanah kapur dan daerah pertambangan yang mempunyai terowongan. Jadi ini di gempa runtuhan ini bisa disebabkan oleh 2 faktor alami dan faktor buatan. Jadi kalau faktor alami itu karena tanahnya berkapur, sedangkan yang faktor buatan itu seperti daerah tambang yang ada lubang tikusnya. Ya, kalau runtuh pasti. Jadi kesimpulannya tentang gempa itu begini, menurut saya gempa itu bisa terjadi karena 2 faktor. Pertama itu faktor alami dan kedua faktor buatan. Faktor alami ini yang biasa disebabkan oleh patahnya kerak bumi atau bergesernya lempeng bumi. Sedangkan kalau yang buatan itu bisa disebabkan oleh manusia seperti kita ini. Contohnya itu tambang. Tambang itu kalau orang mengebor atau meledakkan dinding-dinding guanya itu pasti akan terjadi getaran sehingga menyebabkan gempa. Terus bom juga itu bisa. Contohnya nih, kalau misalnya satu TNT kita ledakan, itu mungkin getarannya itu tidak terasa. Coba bayangkan jika nuklir yang meledak. Kalau nuklir yang meledak, saya yakin 75% pasti akan terjadi getaran seperti gempa. Baik, selanjutnya kita akan bergeser, kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi dan dapat mempengaruhi bentuk bumi tersebut. Itu dipengaruhi itu dari tenaga yang bermacam-macam seperti tenaga air, angin, sinar matahari maupun makhluk hidup. Itu tenaga eksogen itu dibagi menjadi 4 kelompok. Satu itu pelapukan, kedua pengikisan, ketiga pengendapan, dan keempat itu pengamblesan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pelapukan. Pelapukan itu ialah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Ini prosesnya prosesnya pelapukan ini bisa tergantung jenis bahan tersebut, bisa cepat, bisa juga lama. Dan yang kedua itu adalah pengikisan. Pengikisan ini
bisa disebabkan oleh erosi dan abrasi. Ini pengikisan itu banyak terjadi itu di daerah pinggir pantai dan gurun dan sungai. Kalau pinggir pantai dan sungai itu disebabkan oleh aliran air yang terus menerus menggerus daratan. Ini bisa dikurangi dengan cara menanam bakau di pinggir-pinggiran pantai. Dan kalau erosi itu biasa terjadi di daerah gurun, karena gurun di situ terdapat banyak angin, sehingga kan gini, mayoritas bahan penyusun gurun itu adalah pasir, dan pasir itu ringan jadi bisa tertiup oleh angin. Dan yang terakhir itu adalah amblesan. Itu amblesan adalah perpindahan material dari secara vertikal dari atas ke bawah. Contohnya itu seperti longsor. Itu longsor yang terjadi waktu itu di Jawa yang menelan korban banyak sekali. Itu bisa disebabkan oleh air hujan yang terus-menerus menyerap ke tanah sehingga pondasi tanah itu tidak kokoh lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para penonton sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan itulah pemaparan materi saya, tenaga eksogen dan endogen, dari tugas geomorfologi umum.